Oke, selama kurang lebih 3-4 tahun terakhir gue work from home guys, salah satu gadget yang bisa bikin gue berasa kayak gue tuh otaknya pindah ke mode kerja adalah smartwatch. Karena pas pakai smartwatch guys, gue tuh bisa ngecekin kayak schedule, deadline, notification masuk, terus gue juga bisa memonitor aktivitas gue yang membuat gue tuh jadi terpacu untuk bekerja dan beraktivitas. Nah, di video hari ini kita bakalan ngecekin smartwatch terbaru dari Samsung yang diluncurin bersamaan dengan Note 20 series kemarin guys, yaitu Samsung Galaxy Watch 3. Nah, jam ini guys hadir dalam versi 41 dan 45 mm, yang gue pakai sekarang adalah 45 mm. So, yes guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, Galaxy Watch 3 ini bisa dibilang sebagai penerus dari Galaxy Watch yang pertama guys diluncurkan tahun 2018 kemarin. Kenapa gue bilang begitu? Karena tahun lalu Galaxy Watch yang dirilis itu merupakan versi aktif aja. Jadi Galaxy Watch Active 2 itu yang kita pernah bahas juga di YouTube channelnya Besindo Tech. Nah, desain yang ada di Galaxy Watch 3 ini kembali lagi guys ke original Galaxy Watch yang menggunakan fitur ciri khas dari smartwatch Samsung, yaitu rotating bezelnya. Nah, sekarang di Galaxy Watch 3 ini guys, secara look sih udah bisa dibilang lebih dewasa lah. Bagian rotating bezelnya punya desain yang polos guys, di bagian luar cuma ada gerigi-gerigi aja buat grip yang lebih enak. Cuma di bagian dalam memang masih ada beberapa teks-teks untuk bagian angka detiknya. Varian tadi kalau bilang ada dua, ukuran 41 sama 45. Yang 41 itu lebih minimalis bezelnya, nggak ada aksen gerigi-gerigi kayak gini. Gue pilih versi 45 karena wrist gue ini termasuk dalam kategori yang lumayan gede guys, sekitar ukurannya 21 cm. Nah, untuk varian 45 mm ini ada dua pilihan warna, yaitu Mystic Black yang gue pakai sekarang sama Mystic Silver yang bahan dasarnya adalah stainless. Sedangkan untuk varian yang lebih kecil 41 mm tadi warnanya ada Mystic Bronze dan Mystic Silver. Nah, untuk strap yang digunakan ini guys, premium leather, ini adalah lebar 22 mm yang bisa di interchangeable, ada knopnya gini ya seperti udah pada umumnya. Dan seperti biasa untuk desainnya sendiri ada bagian dua tombol samping yang gunanya untuk back dan juga untuk tombol menu. So far, selama gue pakai Galaxy Watch 3 ini guys, gue ngerasa jam ini tuh nyaman banget. Walaupun dari luar kelihatan diameternya gede, bentuknya bulky, ternyata pas dipakai itu enteng guys, dan nggak kayak berasa pakai jam yang diameternya besar gitu guys. Leather strapnya juga lembut banget guys, tapi kalau kalian demen olahraga, gue saranin untuk beli yang strap third party aja, itu udah banyak banget ternyata dijual di pasaran online. Oke, let's check out the specs guys. Samsung Galaxy Watch 3 ini yang varian 45 mm menggunakan layar AMOLED 1,4 inci dengan resolusi 360x360 dan kerapatan pikselnya 364 ppi. Di layarnya juga ada protection Gorilla Glass DX. Chipset yang digunakan masih sama dengan seri pertamanya, yaitu Exynos 9110, RAM-nya 1GB dan memori internal 8GB. Baterai untuk ukuran 45 mm ini adalah 340 mAh dan dicas menggunakan charging magnetnya. Dia ada Bluetooth 5.0, IP68, 5 ATM, dan juga OS yang digunakan adalah Tizen OS 5.5. Sensornya sendiri juga udah lengkap banget. Oke, soal performance-nya sendiri guys, harus gue akuin gue rada bingung awalnya karena chipset yang digunakan masih sama dengan generasi smartwatch pertama mereka, yang Samsung Galaxy Watch pertama dan juga generasi kedua, yaitu menggunakan Exynos 9110. Tapi ternyata gue salah guys, performance overall berasa snappy banget, bisa dibilang smooth dan sekelas lah sama Wear OS yang generasi terakhir kemarin. Tapi keunggulan di Samsung Galaxy Watch ini terutama adalah di bagian rotating bezel yang memberikan user experience yang oke banget dalam pengoperasian smartwatch ini. Tizen OS sendiri juga bisa dibilang fiturnya banyak banget guys. Yang paling gue suka sih adalah bagian download lagu Spotify ke smartwatch ini yang nggak dimiliki oleh smartwatch lain. Dan bisa jadiin smartphone ini sebagai kayak stand-alone device itu buat mutar Spotify. Buat angkat telepon juga bisa, ada speaker yang lumayan kenceng guys di smartphone ini. Yang gue juga lumayan kaget awal pakai, gue pikir kecil ternyata gede, terus itu juga bisa dipakai buat muter lagu guys speakernya. Jadi kalau kalian mau pakai angkat telepon bisa, muter lagu juga bisa, atau kalian bisa langsung angkat di HP juga. Kemudian notifikasi yang masuk juga bisa kalian bales dengan menggunakan layout keyboard 9 angka. Ada beberapa pilihan, tapi yang gue paling suka yang 9 angka tadi, karena kalian bisa pilih bahasa Indonesia juga dan gampang banget pakai keyboardnya, kalian tinggal tekan-tekan aja dan dia juga udah ada bahasa Indonesianya tadi. Kalau kalian udah terbiasa sih nggak perlu lihat lagi lah lama-lama kayak pakai HP-HP zaman dulu gitu.
Oke, performance oke, gimana dengan baterainya? Sekarang generasi di Galaxy Watch 3 ini baterainya emang agak kecil dibandingkan sama generasi pertama. Sekarang cuma 340 mAh. Tapi selama gue jadiin daily driver sih menurut gue masih acceptable guys. Tahan kurang lebih 1,5 hari, bisa dibilang ya 2 hari pemakaian. Malamnya baru perlu ngecas dengan always on display. Ya rata-rata smartwatch sekarang udah kurang lebih segituan lah ya. Selain bisa dicas dengan charging bawaan magnetnya tadi guys, smartwatch ini juga bisa di-charge dengan fitur dari wireless power share yang dimiliki oleh smartphone seri S dan Note, jadi smartphone flagshipnya Samsung. Tapi pas gua coba sih pengalamannya agak-agak mix gitu guys. Kadang bisa, kadang enggak, kesenggol dikit dia enggak ngecas. Posisinya kayak mesti pas banget gitu biar smartwatch-nya ngecas. Terus satu lagi yang gue masih agak sayangkan adalah fitur wireless charging ini nggak kompatibel sama Qi wireless charging. Jadi kalian harus either bawa kabelnya atau ngecas pakai si wireless power share tadi yang kurang akurat menurut gue. Entah kenapa masih nggak kompatibel, padahal Samsung merupakan salah satu pencetus utama device dengan Qi wireless charging. Nah, masih ngomongin fitur guys, banyak banget fitur-fitur lainnya di Galaxy Watch 3 ini, terutama di sektor kesehatan, terutama lagi musim-musim kayak gini guys. Dimulai dari kehadiran sensor blood oxygen dan juga ECG sensor. Untuk ECG sendiri katanya belum bisa aktif di Indonesia, tapi hardware-nya udah ada di jam ini. Katanya perlu approval dari negara dan lain-lain, jadi cuma bisa di US kalau nggak salah. Kemudian penambahan pilihan olahraga di Samsung Health juga banyak banget. Ada fitur pengukur VO2 max atau konsumsi oksigen kita saat kita olahraga. Jadi kita bisa tahu kayak seberapa banyak oksigen yang kita hirup per menitnya. Semakin tinggi angka VO2 max-nya itu berarti semakin tinggi ketahanan fisik kita pas latihan berat. Fitur fall detection juga bisa deteksi kita kalau kita lagi jatuh, terus bakal langsung kasih tahu kontak emergency kita yang udah kita set sebelumnya. Ada juga fitur sleep tracker dengan REM atau rapid eye movement yang bisa memantau kualitas tidur dari penggunanya. Gue sendiri sih nggak pakai jam pas tidur ya karena agak aneh juga. Nah, klaimnya Samsung sih mereka udah bikin fitur ini bareng National Sleep Foundation buat kasih informasi seberapa bagus kualitas dari tidur kita. Gue baru tahu ya ada National Sleep Foundation ya kayak gitu-gitu. Selama kurang lebih seminggu terakhir guys, gue nyobain Samsung Galaxy Watch 3 ini buat jadi daily driver gue. Tentu yang paling enak dari smartwatch ini adalah layarnya guys. Karena dia menggunakan panel AMOLED tadi, ngebuat jamnya tuh pas di bawah matahari sekalipun juga kelihatan jelas banget. Variasi watch face-nya juga banyak banget guys. Dari bawaannya banyak, dari third party di Galaxy Store-nya juga banyak. Jadi kalian bisa punya banyak pilihan. Kalau kalian lagi bosen juga, gue suka gonta-ganti sama watch face dengan mode shuffle guys. Jadi kalian kayak diganti terus gitu, di-rotate watch face-nya secara otomatis. Jujur, gue belum nyobain jam ini juga buat olahraga karena strap bawaannya yang kulit ini, dan gue juga belum sempat beli yang strap jam karet. Jadi gue belum bisa share keakuratan dari olahraga. Tapi dari beberapa review yang gue cek sih, bisa terjamin dari segi heart rate sensornya juga lebih akurat. Jadi dari segi overall juga harusnya lebih oke untuk olahraga. Oke, so guys, itu tadi pengalaman gue dengan Samsung Galaxy Watch 3 ini guys. Menurut gue sih secara overall Galaxy Watch 3 ini merupakan smartwatch dengan paket lengkap lah. Bisa dibilang sebagai alternatif terbaik kalau kalian pengen smartwatch dengan desain yang proper bulat kayak jam gini pada umumnya. UI juga smooth banget dan snappy. Fitur Spotify download tadi juga selalu jadi favorit gue di smartwatch Samsung, dan fitur lainnya juga udah super lengkap guys, dan soal build quality juga nggak perlu diraguin. Cuma mungkin kalian perlu siapin strap aja atau beli sendiri strap ukuran 22 mm ini biar jadi alternatif dari strap kulit yang dijual sama Samsung. Semoga juga kedepannya sih Samsung juga bakal kasih update terbaru untuk Watch 3-nya soal fitur ECG-nya tadi. Jadi kita bisa ngecekin ECG-nya tadi langsung dari si smartwatch-nya ini. Dan untuk harganya sendiri guys, Samsung Indonesia ngebandrol Galaxy Watch 3 seri 45mm ini dengan harga 6,299 juta rupiah. Nah, gimana guys menurut kalian soal Samsung Galaxy Watch 3 ini? Tulis dong pendapat kalian langsung di kolom komentar di bawah. Dan paling itu dulu aja buat video hari ini guys dari Samsung Galaxy Watch 3-nya. Boleh dong pencet tombol thumbs up kalau kalian suka dengan videonya. Subscribe juga ke Basic Direct YouTube channel, hidupin notification-nya biar kalian gak ketinggalan konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Ada telepon.